Sekarang kita akan coba ngerjakan satu soal. Di sini ada kunci dengan satu flat. Nah, untuk bisa tahu bahwa apa sih kunci yang punya satu flat, atau tangga nada apa yang punya satu flat, kalian perlu mempelajari mengenai the circle of fifth terlebih dahulu. Kalau kalian belum pernah mempelajari tentang the circle of fifth, maka kalian bisa melihat ke pelajaran Kak Alicia mengenai dasar bermain piano. Di situ ada topik mengenai key signature. Nah, kalian bisa pelajari mengenai the circle of fifth dari topik tersebut. Nah, kita anggap kalian sudah belajar dan sudah ngerti bahwa yang bisa punya satu flat itu kemungkinannya ada dua. Yang pertama ada F major, ya kan? Atau kemungkinannya bisa juga minor. Ya, kita nggak tahu lagu ini mayor atau minor, ya kan? Berarti kemungkinan keduanya bisa D minor. Ya. Nah, karena dia bisa dua kemungkinannya, maka kita mesti eliminasi. Kira-kira dia lebih cocok kemana? Kita lihat ke chord bagian depannya sama ke chord bagian terakhirnya. Ya, bukan berarti terakhir lagu ya ini ya. Tapi kira-kira chordnya di sepanjang jalan itu banyak chord apa gitu. Di sini kan kita lihat ada F, A, C. Kemudian nanti ada lagi ini A, C, F lagi. F, A, C lagi. Berarti kemungkinan besarnya sebenarnya dia mengarah ke F major, bukan ke D minor. Jadi ini bisa kita eliminasi. Ya. Ini kuncinya adalah F major. Kemudian sekarang kita lihat chord kesatunya F major itu adalah F major. Chord keduanya F major itu adalah G minor. Chord keempatnya B flat major. Chord kelimanya C major. Ya. Kalau di sini kita punya F, C, kemudian F, A. Ya. Nah, ini F-nya double, kita boleh hapus satu. F, A, C. Berarti dia adalah chord berapa? Chord 1. Ya, F major. Dan FAC berarti dia posisi dasar karena root note-nya di paling bawah. Kalau seandainya kalian bingung dengan ini F major, G minor itu apa aja notnya, boleh kalian jabarkan. Jadi kalian cari tempat untuk coret-coretan, kalian jabarkan. Kalau chord 1 itu berarti F, A, C, misalkan gitu. Chord kedua itu G, B, D, B flat. Ya. Chord keempat itu berarti B flat, D, F, dan chord kelima itu C, E, G. Nah, dengan begitu kalian lebih mudah untuk melihatnya. Dan ini semua dalam posisi root position. Ya. Sekarang kita maju ke yang berikutnya. Di sini ada B flat, G, D, sama G lagi. G-nya kita eliminasi karena sama. B flat, G sama D. Oke, D-nya boleh kita masukin ke bawah sini. Tapi yang penting kalian lihat apa sih yang punya B flat, G sama D. Yang sesuai adalah chord kedua. Ya kan? Kemudian posisinya apa? Karena B flat itu adalah third note dan dia berada di posisi paling bawah, maka dia adalah first inversion. Gitu. Berikutnya kita punya D, B flat, F, B flat. B flatnya double, jadi kita hapus satu. D, B flat sama F. Kira-kira masuk ke chord apa? Masuknya ke chord 4. Nah, kalau sudah gini, sekarang kita lihat paling bawah itu not apa? Not D. D itu adalah not ketiga. Karena dia not ketiga, maka itu adalah first inversion. Yang terakhir kita punya E, kemudian C, G, dan C lagi. C-nya kita coret karena double. E, C, dan G. Masuknya kemana? Oh, masuknya ke chord dominan, chord kelima. Posisinya, karena E itu adalah third note, maka dia posisinya kebalikan pertama. Maaf. Seperti itu.
Untuk contoh latihan yang lainnya, bisa kalian buka ke PDF Music Theory in Practice. Sudah Kak Alicia sediakan beserta dengan video ini.